Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya melanjutkan materi kita mengenai CSS. Di materi sebelumnya kita sudah membahas CSS selector dan specificity ya. Kemudian sekarang kita lanjut ke materi berikutnya yaitu margin dan padding. Oke, di sini saya sudah buat file. Teman-teman bisa lihat sebelah kanan ini adalah tampilan di browsernya. Saya punya H1, saya tulis margin dan padding. Kemudian ada dua button. Button yang pertama saya beri kelas dengan namanya margin. Button yang kedua saya beri kelas dengan namanya padding. Kita akan sangat sering ketemu margin dan padding ini nanti ketika kita sudah mulai project ya. Di sini saya akan memberikan style margin dot margin. Saya beri background color yellow. Kemudian untuk kelas padding, background colornya adalah merah, red. Ya, ini biar kelihatan aja bedanya ya. Jadi margin, saya menerangkan dulu margin itu apa? Margin itu adalah jarak atau space yang diberikan oleh elemen yang dihitung dari bagian terluarnya. Jadi di luar boxnya ada bagian ini. Bagian terluar box ini nanti kita bisa kasih margin, jarak gitu ya. Kalau padding, padding itu adalah space atau ruangan yang diberikan di dalam elemen itu. Kita coba aja. Di sini di margin kita berikan marginnya sama dengan 20 pixel misalnya. Oke. Padding juga 20 pixel. Save, kemudian saya refresh. Sini kelihatan ya bedanya ya. Jadi margin 20 pixel ini, jadi kalau di sini margin 20 pixel ini dia memberikan jarak 20 pixel ke atas, 20 pixel ke kanan, 20 pixel ke bawah, dan 20 pixel ke kiri. Oke, ini margin. Nah, kalau padding ini di dalam elemennya itu sendiri. Ini kalau kita lihat nih 20 pixel itu dari sini, ke kotak atas ini 20 pixel, 20 pixel ke kanan, 20 pixel ke kiri, 20 pixel ke bawah ya, maksud saya 20 pixel ke kiri. Ini kelihatan boxnya seperti membesar gitu ya. Oke, nah sekarang bagaimana cara menulis margin dan padding? Sekarang kita coba gunakan satu aja, misalnya kita gunakan yang padding. Jadi yang margin saya komen dulu, biar gampang aja melihatnya nanti ya. Ini saya komen juga, save, refresh. Jadi kita punya satu ini aja padding. Ini cara penulisan pertama nih, kalau padding 20 pixel ini artinya kita memberikan padding di semua sisinya sama rata, 20 pixel kan atas, kanan, kiri, bawah, semuanya 20 pixel. Nanti juga bisa begini. Saya tulis 30 pixel, 40 pixel, 50 pixel. Saya save, kemudian saya refresh, hasilnya begini nih. Ini artinya adalah saya memberikan padding 20 pixel untuk top, ya atasnya 20 pixel, kemudian 30 pixel untuk right, kanan, 40 pixel untuk bottom, bawah, 50 pixel untuk left, kiri. Jadi ini bacanya searah jarum jam ya, dari atas ke kiri, sampai paling akhir tuh kiri. Kemudian ada cara lagi menulis padding, seperti ini. Misalnya saya tulis 20 pixel dan 40 pixel gitu. Ini saya komen dulu. Oke, saya refresh, save, refresh. Oke, ini artinya apa? Kalau saya nulis cuma dua begini, ini saya artinya memberikan padding 20 pixel atas dan bawah, top dan bottom 20 pixel masing-masing. Kemudian 40 pixel ini adalah right dan left. Jadi kalau kita cuma nulis dua begini, artinya kita memberikan jarak yang sama untuk top dan bottom, dan angka yang kedua adalah untuk right dan left. Oke, dan ada cara lagi yaitu kita juga bisa tulis begini satu-satu ya. Padding, misalnya padding top 20 pixel, save, saya refresh. Ini artinya cuma topnya aja yang saya kasih padding, bagian lainnya tidak.
Di kanan, bawah, kiri tidak ada padding. Bisa juga padding right 30 pixel, save. Nah, gitu ya. Ini masing-masing nih. Ya, begitu juga selanjutnya padding bottom, terus padding left sama aja. Berapa? 50 pixel gitu. Save, refresh. Oke. Ini cara menulis padding. Bagaimana dengan margin? Oke, ini saya komen aja. Saya komen aja margin paddingnya, saya komen sampai habis. Oke, bagaimana cara menulis margin? Ini saya komen lagi ini saya buka. Ini saya komen yang padding. Oke, saya save, ini refresh. Oke, kita lihat di sini margin. Ini sama aja. Kita bisa memberi margin 20 pixel, 30 pixel, 40 pixel, 50 pixel. Tapi ini nggak kelihatan ya di browsernya. Sebenarnya kalau kita inspect, ini kalau kita lihat di inspect element di Google Chrome, kalau kita hover ke bagian button gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih. Yang warna oranye ini adalah marginnya. Yang bagian luarnya itu margin yang oranye. Oke. Tuh, kelihatan. Kalau kita tambahin lagi misalnya top, biar bisa lihat bedanya ya, 100 pixel gitu. 70 pixel, save. Kita refresh, sorry. Oke, begitu cara menulis margin dan padding. Ya, teman-teman, selanjutnya saya mau bahas mengenai box model ya. Di sini saya sudah tulis elemen HTML, di mana ada dua div. Div yang pertama itu saya beri kelas dengan box 1, kemudian div kedua kelasnya box 2. Nah, ini masih seperti ini ya, masih di browsernya masih angka 1 dan angka 2 aja. Karena saya belum memberikan style di CSS-nya. Sekarang kita panggil box 1 di CSS. Saya berikan background color tomato. Oke, kemudian saya kasih lebar 100 pixel, tinggi 100 pixel. Dan box yang 2, background colornya background attachment. Background color apa nih? Ini deh. Oke. Kemudian width-nya juga saya bikin sama 100 pixel. Tingginya juga 100 pixel. Save, kemudian saya refresh. Nah, seperti ini ya bentuknya. Sekarang kita coba berikan margin di box pertama. Margin 50 pixel. Save, refresh. Nah, kita bisa lihat ada jarak 50 pixel top, kanan, bawah, dan kiri 50 pixel. Bagaimana kalau kita kasih padding? Ya, padding, save. Jadi seperti ini nih. Ukurannya jadi berubah ya, tambah besar. Ini ukuran boxnya bukan 100 pixel lagi lebarnya, bukan 100 pixel lagi tingginya. Udah berubah. Nah, ini jadi masalah nanti ketika kita mulai mengerjakan project ya. Karena tidak sesuai dengan ukuran sudah kita tentukan. Jadi padding ini merubah ukuran boxnya. Kan kita nggak mau seperti itu. Jadi bagaimana cara mengatasinya agar boxnya tidak berubah ukurannya sesuai dengan yang sudah kita set di awal tadi, yang width sama dengan height ini. Caranya adalah di sini di CSS paling atas saya bikin general selector ya, saya panggil. Kemudian box sizing sini, border box, save, kemudian refresh. Nah, ukurannya nggak berubah, tapi teman-teman lihat nih paddingnya di dalam. Satunya ada di tengah-tengah ya. Jadi memberikan padding 50 pixel atas, kanan, bawah. Ini mungkin kita kasih margin aja lah sama yang bawah biar kelihatan. Margin berapa? 20 pixel, save. Tuh. Oke,
Jadi ini box sizing border box ini gunanya adalah mengatur agar ukuran boxnya sesuai dengan apa yang sudah kita tentukan di awal. Biasanya saya juga tambahkan di sini margin 0, padding 0. Saya save, refresh. Jadi ini adalah mereset style default yang dimiliki oleh HTML. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, box kedua ini awalnya tadi ada bergeser ke kanan sedikit ya. Itu karena ada margin default dari HTML, makanya dia nggak bisa nempel. Tapi setelah kita nolkan, dia mepet ke kiri, habis. Ini tujuannya biar kita memberikan margin dari awal gitu, margin dan paddingnya sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi benar-benar angka yang kita pengen gitu. Oke, terima kasih telah menonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.